Yang kami hormati Bapak Kapolda Jawa Tengah, Bapak Irjen Pol Condro Kirono, dan seluruh pejabat utama Polda Jawa Tengah. Yang kami hormati Kepala Divisi Pembinaan Hukum Mabes Polri, Bapak Irjen Pol Mas Guntur Laupe. Dan yang kami hormati staf ahli atau ahli peneliti utama Kedeputian 5 Kepala Staf Presiden, Pak Ifdal Kasim, yang juga beliau ini pernah menjadi Ketua Komnas HAM Republik Indonesia. Yang kami hormati KPK RI, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu ya, Kepala Biro Hukum. Dan juga akademisi kita sebagai salah seorang pembicara dalam seminar ini. Yang kami hormati Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia dan seluruh cabang yang hadir dalam kesempatan ini, alumni, anggota Permahi, khususnya DPC atau anggota Permahi cabang Semarang, adik-adik, kawan-kawan mahasiswa hukum di Semarang ini, dosen, konsultan yang bergerak di bidang profesi hukum, moderator, dan seluruh tamu undangan hadirin yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Salam Pancasila. Panitia pengurus menyampaikan kepada kami sebuah tema besar, tema sentral yang mewarnai kongres ini, tetapi juga sekaligus akan menyertai perjalanan Indonesia Raya hari ini ke depan, terutama dalam kaitan dengan pembangunan sistem hukum, dengan mengambil tema yaitu strategi pembangunan hukum nasional dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Dari tema ini, kami akan menyampaikan pengantar seminar kita. Kami akan menyampaikan 3 pemikiran mendasar. Kami akan menyampaikan sejumlah hal pokok bahasan dalam kaitan untuk memberikan pengantar seminar kita. Yang pertama adalah yaitu pemikiran strategis dan pertimbangan utama dalam kaitan dengan pembangunan hukum nasional Indonesia. Yang pertama adalah yaitu bahwa pembangunan hukum nasional harus berdasarkan atau berdasarkan ideologi dan falsafah Pancasila. Ibu bapak sekalian, teman-teman, kawan-kawan dan adik-adik peserta seminar dan juga sekaligus peserta kongres, memang Pancasila ini tidak sekedar ideologi, tapi juga falsafah masyarakat bangsa kita, dan sekaligus sebetulnya adalah sebuah simpul, sebuah entitas yang bisa mempertemukan kita, memperjumpakan kita di dalam sebuah wadah Indonesia Raya. Melalui Pancasila, maka kita sebagai warga masyarakat bangsa Indonesia yang beda latar belakang bisa dipersatukan dalam semangat Pancasila. Oleh karena itu, maka ketika kita fahami letakkan Pancasila, maka kita harus pahami itu tidak sekedar karena ideologi, karena paksaan, tetapi juga sebetulnya karena ini adalah merupakan falsafah, panggilan nurani kita, realitas nilai kemasyarakatan kita. Bandingkanlah dengan Pancasila 1 Juni yang nilai-nilainya itu digali oleh Bung Karno dari tengah-tengah kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu maka ketika meletakkan, memproyeksikan, menumbuhkan Pancasila, maka Pancasila itu harus difahami secara menyeluruh. Jangan misalnya pandang Pancasila dari perspektif satu sila. Misalnya soal ketuhanan yang Maha Esa itu harus diperkuat, didorong, di-endorse, dikuati, dimaknai oleh sila-sila yang lain. Demikian juga kemanusiaan yang adil dan beradab itu
harus dibangun, ditumbuhkan dalam kerangka penguatan sila pertama, ketiga, keempat, dan kelima. Demikian juga soal keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, jangan difahami secara sepotong-sepotong, tapi dia harus dibumbui, dimaknai, dikuati oleh sila keempat, ketiga, kedua, dan yang pertama, dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah Pancasila. Makanya namanya Pancasila, tidak dari sudut pandang sila, tapi sila-sila yang dibungkus, dibangun dalam ideologi Pancasila, tetapi juga sebagai falsafah masyarakat bangsa Indonesia. Maka pemikiran pertama dari bagian pemikiran pertama tadi adalah soal pembangunan hukum nasional Indonesia itu harus berlandaskan atau berdasarkan dari sudut pandang ideologi dan falsafah Pancasila. Apakah misalnya dari perspektif misalnya sejumlah akademisi, pengamat, dan intelektual ilmuwan, apakah dari sudut pandang kultur hukum, struktur hukum, instrumen hukum, seterusnya, itu harus didudukkan, harus diletakkan, harus ditumbuhkan dalam kerangka untuk memperkuat Pancasila itu sendiri, tapi juga sekaligus harus dikuati oleh Pancasila itu sendiri. Saya kira ini pemikiran yang pertama ya. Pemikiran yang kedua berkaitan dengan pemikiran strategis dan pertimbangan mendasar tadi adalah bahwa juga pembangunan hukum nasional itu harus berdasarkan konstitusi. Kalau menurut teman-teman para akademisi, bisa juga negara kita ini adalah negara hukum demokratis. Ada juga yang menggunakan terminologi negara demokratik konsesional. Tetapi apapunlah itu, tetapi pembangunan hukum nasional kita itu harus berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar 45 dengan segala amandemennya. Dan jelas-jelas di situ secara tekstual diatur misalnya soal bahwa negara kita ini adalah negara hukum. Nah, lalu kalau melihat seluruh Indonesia Raya itu tidak langsung dilihat di per pasal, tapi lihatlah Indonesia Raya itu dari pengantar dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Tadi misalnya dari KPK menyampaikan soal negara itu wajib dan terpanggil untuk hadir di tengah-tengah masyarakat bangsa dan negara. Bandingkanlah misalnya dengan perspektif atau pemikiran yang diatur diamankan dalam pembukaan kita, yaitu bahwa negara itu melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu sungguhnya dijabarkan lebih lanjut dalam sejumlah peraturan perundang-undangan bahwa negara itu harus hadir untuk melindungi, melayani masyarakat dan bangsa Indonesia dengan segala hak-hak konstitusionalnya. Belum lagi misalnya amandemen yang mengatur mengamat sejumlah hak-hak sipil, hak-hak ekonomi, sosial, budaya, politik warga negara Indonesia di dalam amandemen konstitusi. Oleh karena itu, maka pembangunan hukum nasional juga Indonesia itu harus diletakkan dalam kerangka menjabarkan Undang-Undang 45 sebagai konstitusi kita, tapi juga sekaligus harus diperkuat, dilandasi oleh pembukaan. Jangan sampai misalnya ada konstitusi yang lain, doktrin yang lain, yang sebetulnya tidak sesuai dengan Indonesia Raya, tapi itu yang menjadi latar belakang, itu menjadi perspektif, itu yang menjadi orientasi kita. Ibu bapak sekalian, Indonesia Raya itu didirikan oleh pembukaan Undang-Undang 45. Makanya kesepakatan sebagai keputusan politik bangsa, pembukaan Undang-Undang 45 itu nggak boleh diubah. Karena ini Indonesia Raya. Di pembukaan itu ada Indonesia Raya dengan segala proklamasinya, kemerdekaannya, dan seterusnya itu. Yang ketiga, yang ketiga ya, sebutnya satu celah begitu ya. Bahwa pembangunan hukum nasional juga itu harus diletakkan, didudukkan dalam kerangka untuk berdasarkan atau semangat semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Tadi Bapak Kapolda menyampaikan bahwa kepentingan-kepentingan partikular kelompok ya pribadi itu harus menjadi minim dan diturunkan menjadi kepentingan bersama kemaslahatan umat manusia. Dimensi kemanusiaan kerakyatan itu yang lebih dikedepankan Ibu Bapak sekalian. Nah, oleh karena itu maka keragaman kita, kemajemukan kita adalah memang itu realitas kita, itu fakta sosial kita,
itu realitas budaya kita, suku, etnik, agama, golongan, kepercayaan, profesi, dan seterusnya, itu adalah kekayaan kita, keragaman kita. Itu tidak dinafikan, tapi menjadi upaya kita bersama menjadikan ini, mentransformasi ini menjadi kekayaan Indonesia Raya. Oleh karena itu, maka kerangka pembangunan hukum nasional juga harus diproyeksikan untuk memperkuat kemajemukan kita dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Jangan sampai ada peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan, apakah undang-undang misalnya, itu justru melemahkan Bhinneka Tunggal Ika, tidak dalam posisi untuk memperkuat Bhinneka Tunggal Ika. Saya kira soal ini juga menjadi penting kita semua. Saya salah seorang yang mengambil usul inisiatif dulu RUU penghapusan diskriminasi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Itu adalah keberhasilan kita dalam semangat agenda reformasi melalui kepemimpinan nasional, baik eksekutif maupun legislatif. Itu menunjukkan bahwa hukum itu juga adalah harus bersemangat Bhinneka Tunggal Ika dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua adalah yaitu bahwa spiritualitas, substansi dan formulasi pembangunan hukum nasional harus terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah bahwa hukum itu, pembangunan hukum itu harus bersifat apa yang disebut dengan progresif dan ideologis. Yang saya maksud dengan ideologis adalah yaitu bahwa hukum itu dia harus menyinggung, dia harus berorientasi, dia harus bertitik tumpu pada hal-hal yang ideologis, yang bersifat mendasar, jangan lalu mengatur yang remeh-temeh. Yang sebetulnya itu juga persoalan kita, tetapi justru kadang hukum malah tidak menyentuh hal yang bersifat strategis. Hukum boleh praktis, tapi jangan pragmatis. Praktis berbeda dengan pragmatis. Hukum itu harus ideologis. Dia harus berkaitan hal-hal yang strategis. Itu namanya ideologi. Hal-hal yang bersifat strategis. Nah, memang itu menjadi pekerjaan bagi kita semua ya. Bagaimana membedakan ideologis dan pragmatis. Tapi hukum juga harus praktis. Kalau dalam bahasa-bahasa ini kadang implementatif lah begitu ya. Tapi tidak boleh pragmatis. Jadi saya kira itu harus lebih ideologis. Itu progresif juga. Harus mengikuti, harus lebih maju. Bahkan kadang-kadang malah harus out of the books. Gitu. Hukum itu harus jangan sampai orang, masyarakat Indonesia sudah, atau misalnya hal-hal yang lain sudah di kilometer 3, hukum kita masih di kilometer 1. Jadi harus lebih, memang kadang-kadang ada perlawanan, tapi harus lebih progresif. Hal yang kedua adalah juga hukum itu harus lebih apa yang disebut dengan yaitu responsif dan dinamis. Responsif itu berbeda dengan aktif. Kita juga tidak harapkan membutuhkan hukum yang reaktif. Baru menjadi relevan kalau ada hal yang sesaat, yang bersifat ad hoc, yang bersifat sementara. Ketika persoalan itu tidak menjadi wacana di media, maka lalu ditinggalkan. Pada sesungguhnya hukum itu juga harus responsif, tidak reaktif. Jadi kalau menurut Pak Secip Harjo almarhum, itu bahwa hukum itu harus merespons apa yang menjadi situasi kondisi sekarang, tetapi juga harus visioner ya. Misalnya tadi kalau misalnya Pak Gubernur, bagaimana kita, juga hukum bisa mengikuti, bisa merespons perkembangan yang sangat cepat. Nah, kemudian berikut adalah juga hukum itu harus dinamis ya, dinamis. Jadi jangan statis lah, misalnya. Biasanya itu tidak, tapi harus dinamis, harus mengikuti perkembangan. Nah, yang berikut adalah yaitu bersifat sosiologis dan humanis ya. Ada isu-isu sosial, apakah dia lingkungan hidup,
kehutanan, ekologi, demokrasi, hak asasi manusia, kemudian juga soal kemiskinan struktural, ketidakadilan, itu harus menjadi bagian dari penglihatan hukum kita, sehingga hukum menjadi sosiologis gitu ya. Ada isu-isu sosial yang mewarnai itu. Jadi hukum juga harus mengakomodasi itu, mengartikulasi dan mengagregasi. Sehingga kadang-kadang hukum itu harus humanis. Jadi hukum itu harus memfasilitasi proses infrastruktur, kemudian pelayanan publik dan pergerakan perekonomian. Jangan sampai hukum itu juga bangun sekedar menjadi menghambat secara tidak langsung itu, tapi harus memfasilitasi pergerakan perekonomian. Yang terakhir, Bapak Moderator, Ibu Bapak sekalian, lalu apa yang menjadi relasi Permai dengan pembangunan hukum nasional? Apa korelasinya Kongres dan Permai ini dengan pembangunan hukum nasional? Biarlah ini menjadi pergumulan bagi kita, menjadi bahan diskusi teman-teman, adik-adik peserta, pengurus, untuk merumuskannya sedemikian rupa menjadi program Permai ke depan di tingkat nasional, di tingkat cabang secara menyeluruh dan mendasar. Dan Permai tidak sekedar mengisi peran, mengambil peran, tapi harus menciptakan peran sebagai salah satu elemen masyarakat bangsa ini untuk menuju masa depan Indonesia Raya berdasarkan Pancasila, dengan ideologi itu, falsafah itu, berdasarkan konstitusi 1945 dalam semangat semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Apa yang sudah dikerjakan